Shalom, Ibu Bapak yang dikasih Tuhan. Bertepatan dengan Hari Kemerdekaan tanggal 17 Agustus, izinkan saya berkata, merdeka, merdeka, merdeka. Ibu Bapak yang dikasih Tuhan, saya membaca satu statement dari harian Kompas, tapi ini bagus menurut saya ya. Kompas menulis begini, arti merdeka di masa lalu yaitu terlepas dari penjajah dan tidak adanya keterikatan dengan negara lain untuk menguasai atau hanya mengambil keuntungannya saja. Jadi maknanya adalah begini, bahwa 77 tahun yang lalu negara ini bisa merdeka dari negara lain yang berusaha menguasai negara ini. Dan tentu kita harus bersyukur punya para pahlawan yang gagah berani. Juga pada saat itu bagaimana rakyat bisa bersatu untuk menegakkan kemerdekaan bagi bangsa ini. Tapi sekarang sudah 77 tahun, tentu kita merdekanya lain gitu. Kompas bertulis begini, merdeka sekarang harusnya maknanya yaitu bagaimana caranya bangsa ini, saudara dan saya, kita juga orang-orang percaya, ikut menjadi generasi penerus yang mengisi kemerdekaan itu dengan hal-hal yang positif, hal-hal yang berguna bagi bangsa dan negara ini. Jadi saya percaya bahwa kalau kita dilahirkan di negara ini, itu tentu Tuhan punya rencana yang baik bagi kita. Mari kita bangun kemerdekaan di dalam diri kita untuk kita bersama-sama melawan segala hal-hal yang mulai menguasai bangsa ini dengan berbagai hal yang tidak baik, ya. Teknologi yang kadang disalahgunakan, pendidikan yang salah, pengaruh-pengaruh buruk dan lain sebagainya. Kita harus merdeka dari hal-hal itu. Nah, untuk itu mari kita mau berbicara gini, bagaimana dengan orang-orang percaya tentang arti kemerdekaan atau merdeka, ya. Yang pertama, arti merdeka bagi kita orang Kristen, orang percaya adalah hidup sebagai hamba yang dibenarkan. Kata dibenarkan ini bukan karena kita hebat, bukan karena kita luar biasa, tapi kita punya Allah, yaitu firman Tuhan yang hidup, yang membenarkan dan memerdekakan hidup kita. Seperti di dalam Roma 6 ayat 18 berkata begini, kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Lihat, kamu, saudara dan saya telah dimerdekakan. Jadi bukan usaha kita, tapi karena kasih kemurahan dan karunia Tuhan membuat kita dimerdekakan dari dosa dan kita memiliki identitas baru yaitu hamba kebenaran. Nah, hamba yang dibenarkan tentu hidupnya harus sesuai dengan kehendak Tuhan. Karena mau tidak mau kita menjadi pribadi yang berbeda dengan pribadi yang sebelum dimerdekakan. Kita harus memiliki integritas yang baik, kebajikan di dalam hidup ini, kemurnian hidup, kebenaran yang betul-betul kita hidupi sesuai dengan firman Tuhan. Kemudian juga kita mulai berpikir dengan pikiran yang Kristus ada di dalam setiap kehidupan kita. Dan kita juga memiliki perasaan dan tindakan-tindakan yang benar di dalam hidup ini. Nah, hal-hal tersebut akan bisa ibu bapak dan saya peroleh dari hasil persekutuan. Karena ciri atau tanda orang yang dimerdekakan dari segala dosa itu adalah persekutuan. Sehingga di dalam persekutuan itu isinya apa? Kita rindu bertemu Tuhan. Kita rindu bertemu dengan firman-Nya. Kita rindu bertemu juga dengan wajah Tuhan. Ya, kita juga rindu melayani Dia. Mengambil berbagai waktu dan kesempatan untuk supaya hidup kita juga bisa memuliakan Tuhan di dalam hidup ini. Nah, itu adalah orang-orang yang mengerti bahwa hidupnya sudah dimerdekakan oleh Yesus Tuhan. Nah, kemudian yang kedua, seharusnya ciri atau makna dari orang-orang yang sudah dimerdekakan sebagai orang percaya adalah hidup sebagai orang merdeka hari ini. Artinya tidak menyalahgunakan kemerdekaan itu sendiri. Ya, terbebas dari segala ikatan-ikatan dosa, terbebas dari segala pelanggaran-pelanggarannya. Dan yang penting adalah gini, berhenti menjadi budak dosa. Ini paling penting di dalam hidup kita. Sehingga kita betul-betul punya kekuatan di dalam hati dan hidup kita untuk menjadi saksi Kristus yang benar. Di tengah keadaan dunia yang gelap ini.
Hidup boleh menjadi berkat bagi orang lain, hidup berdamai dengan Tuhan melalui kesaksian-kesaksian hidup kita. Ya, kita menceritakan bagaimana Kristus hidup di dalam hidup kita. Seperti di dalam 1 Petrus 2 ayat 16. Hiduplah sebagai orang merdeka dan bukan seperti mereka yang menyalahgunakan kemerdekaan itu untuk menyelubungi kejahatan-kejahatan mereka, tetapi hiduplah sebagai hamba Allah. Ya, dan yang terakhir, yang tiga adalah hidup khusus untuk Allah dan menghasilkan hidup sejati dan kekal. Tentu itu yang perlu kita rindukan bersama, dan kita memiliki tujuan hidup yang sebenarnya di dalam Tuhan. Memang tidak mudah untuk memahami apa tujuan hidup kita sesungguhnya jika kita mencari ke dalam diri kita atau ke sekeliling kehidupan kita. Maka mungkin kita akan menemukan jalan kehidupan yang salah. Tapi kita bersyukur hari ini kita sudah dimerdekakan dari dosa oleh darah Yesus, sehingga kita boleh melihat apa yang hari ini Tuhan sedang nyatakan di dalam kehidupan kita lewat firman Tuhan. Roma 6 ayat 22 berkata begini, tetapi sekarang setelah kamu dimerdekakan dari dosa dan setelah kamu menjadi hamba Allah, kamu beroleh buah yang membawa kamu kepada pengudusan, dan sebagai kesudahannya ialah hidup yang kekal. Jadi artinya mari kita memiliki pertobatan yang sejati, karena pertobatan sejati akan diikuti oleh buah kebenaran. Dan pertobatan itu harus nyata di dalam hidup kita, yaitu meninggalkan dosa dan menghasilkan buah kesalehan. Matius 3:8 berkata begini, jadi hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan. Dalam terjemahan bahasa Indonesia yang sederhanakan bicara lebih tajam. Tunjukkanlah dengan perbuatanmu bahwa kamu sudah bertobat dari dosamu. Jelas sekali ya. Jadi antara orang yang belum merdeka dengan orang yang merdeka sangat signifikan sekali kelihatannya. Orang yang sudah dimerdekakan, dia harus terbebas dari segala ikatan dosa. Dan itu harus ditunjukkan. Artinya dihidupi. Dan orang sekeliling kita melihatnya. Dan saya percaya bahwa kemerdekaan di dalam Tuhan adalah kemerdekaan yang sungguh-sungguh sejati. Sehingga kita akan memperoleh kehidupan kekal bersama dengan Tuhan Yesus. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.